Hari ini aku mau ngebahas masalah, betul, Gaur Gura yang graduate. Kenapa sih mau ku bahas? Karena menurutku ini adalah hal yang penting banget. Kalau misalnya kau nggak tahu, Gaur Gura itu adalah salah satu talent Hololive yang paling gede. Ya, I mean dengan subscribernya sebanyak itu, dengan CCV yang sebanyak itu, pendapatannya segede itu, dan pengaruhnya segede itu jelas bikin orang jadi gempar dan orang-orang bakal kayak what the hell, kenapa Gura graduate gitu? Apakah ini adalah kejatuhan dari Hololive karena mereka membiarkan talent terbaiknya keluar gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas lebih dalam lagi kenapa dia keluar, itu menurutku cukup logik gitu. Di sini nih jelas lah ya, yang ku sampaikan semuanya ini asumsi. Karena apa? Karena aku cuma orang yang dongo gitu ya, dan aku bukan orang yang pintar-pintar banget. Itu kenapa? Ini tuh cuma analisis gembel atau Anabel. Nah, jadi untuk konteksnya ada pengumuman secara mendadak yang ngasih tahu kalau Gura itu graduate. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin Gura itu segede apa sih? Gura itu segede itu. Maksudku dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab yang memperluas pasar VTuber. Kau ingat gak sih salah satu klipnya Gura yang bikin dia terkenal? Klipnya yang bikin Gura terkenal itu yang ini. Ya, itu adalah salah satu klip yang bikin Gura terkenal, dan meme yang dibawa out of context itu bikin nama Hololive menjadi semakin besar di pasar luar negeri, bukan cuma di pasar Jepang. Nah, itu kenapa kehadiran Gura itu menandakan kesuksesan generasi Hololive Inggris, terutama di sini bagian mereka di cabang yang Myth gitu kan. Terus habis itu kan Gura terkenal, dan awal kegedean, awal kebesaran, awal populernya industri VTuber keluar itu karena klip A tadi. Terus kau perhatikan di important announcement-nya Gura. Di sini bagaimana cara dia memulai dengan kayak gini. Hai. Dia memulai dengan A lagi untuk menutup karirnya sebagai Gaur Gura. Damn, this is insane. Aku ngerasa kayak ini adalah sesuatu yang sangat emosional gitu, karena agak sedih gitu. Memulai semuanya dengan A dan mengakhiri semuanya dengan A juga. Damn. Bahkan ya, saking gedenya graduate Gura, ada satu clipper Gura yang aku tahu. Ini Blue Ao, ini nih salah satu clipper Gura yang paling gede, dan dia ngeklip Gura. Dia itu ngeklip Gura, di sini ada lagu terakhir dia, When I'm Gone, 4 tahun lalu. Dan dia datang kembali ke YouTube cuma buat komen, thank you for all the precious memory, Gaur Gura. Damn, for me it's so fucking depressing. Sekarang kita ngebahas nih masalah dari graduate-nya Gura. Sekali lagi ku omongin, Gura itu adalah salah satu talent terbesar yang dimiliki oleh Hololive, yang dimana Gura itu sangat signifikan. Dia itu salah satu OG dalam industri VTuber, terutama VTuber Inggris gitu. Ketika kita dengar announcement-nya, dia bilang di sini, I am here to announce that I will be aku kesini buat mengumumkan aku bakal graduate dari Hololive. Dia bakal graduate di sini di May 1st atau di tanggal 1 bulan Mei 2025. Dan iya, itu kenapa aku ngerasa ya cukup sedih. Kita lanjut ke alasan kenapa Gura graduate. Di sini Gura graduate ada klipnya sendiri. Ini adalah alasan kenapa Gura graduate. Kita dengarkan sama-sama. My reasons being disagreements with management. Nah, alasan dia cabut adalah ketidaksetujuan, hal yang tidak sama-sama mereka setujui. Intinya mereka berdua itu antara Gura dan pihak manajemen tidak menyetujui sesuatu. Nah, dan dia di sini lebih ke arah nggak setuju dengan bagaimana arah company berikutnya. Kalau misalnya kau nggak tahu, bakal aku jelaskan sedikit-sedikit. Dalam suatu company pasti ada visi misi. Dan di sini alasan Gura graduate basically karena dia ngomong, gua graduate dari Hololive karena gua ngerasa kita udah nggak sejalan. Pertanyaannya, kenapa nggak sejalan ini penting? Maksudku sebulitnya, seenggak pentingnya kata visi misi itu tetap penting. Karena arah dari company itu pasti menentukan bagaimana karyawan. Pertanyaannya adalah, apa yang bikin Gura nggak setuju? Apa yang bikin antara Gura dan direksi dari Hololive itu yang membuat mereka berpisah? Simple, kalau menurutku sekarang Hololive itu mau fokus ke beneran bikin idol.
Jadi bener-bener sekarang Hololive itu bener-bener pengen fokus untuk bikin idol instead of bikin streamer kayak biasa. Kau sudah sadar sama beberapa hal, atau mungkin kau sudah bisa ngeliat deh gitu beberapa karya-karyanya mereka yang mulai mengarah ke industri musik. Bahkan Kobo sendiri pun itu tuh sekarang fokusnya ke musik. Kau ngeliat dari sini deh videonya yang ini tuh udah kayak ngeliatkan direksi mereka, yang dimana mereka itu kayak bener-bener mau bikin peridolan atau kayak agensi musik. Sekarang itu udah fokusnya ke musik, dan musik itu jelas diutamakan. Karena apa? Karena ya kita sama-sama tahu kalau cuma bergantung dari donasi atau bergantung dari saweran atau bergantung dari fan funding, itu akan sulit untuk berkembang. Kayak misalnya, masa sih mau bergantung sama saweran mulu? Masa sih mau bergantung dari membership dan super chat mulu? Kita harus bikin sesuatu yang bisa dinikmatin sama banyak orang, gak terbatas dari dia fans VTuber atau bukan. Nah, basically kayak gitu. Itu kenapa kalau menurut pemikiranku atau menurut analisisku, Hololive itu emang pengen ke arah musik. Di sini Gura juga menceritakan alasan kenapa dia cabut nih. Dia bilang nih, I had barely any streaming or singing and dancing experience before joining this company. nah di sini Gura bilang tuh, gua nggak pernah nih nyanyi dancing sebelum join Hololive. Berarti dia di sini diminta untuk ya jelas latihan nyanyi dan joget, yang dimana itu idol thing banget. Itu idol banget. Suddenly surrounded by so many eyes and expectations. Dia juga nggak nyangka ketika dia join di sini, dia tuh sangat-sangat diperhatikan gitu. Dia nggak expect akan segede ini. Nah, ini yang menurutku agak ngeri ya. Were there being many days where the stress was so overwhelming that I couldn't eat or keep food down. Bahkan dia bilang stresnya dia itu udah overwhelming sampai-sampai dia itu nggak bisa makan. Apakah ini kegiatan dark company? Enggak. Karena mereka tahu ketika mereka mau join, mereka akan menghadapi itu. Jadi pada dasarnya beberapa talent Hololive itu keluar itu karena udah beda direksi. Satu, itu pengen jadi streamer aja, yang dimana mereka tetap main game, tetap menghibur penonton lewat chit chat. Tapi suddenly mereka itu diminta untuk ayo nyanyi, ayo dance seperti idol. Karena dari awal Hololive itu menekankan kalau mereka itu adalah idol virtual. Itu kenapa aku yakin alasan kenapa Gura keluar adalah ini. Pertanyaannya adalah, terus kok Holo Indo nggak ada yang keluar nih bang dalam 5 tahun? Maksudku aku yakin mereka akan senang bekerja dengan company terutama Hololive karena gajinya gaji luar negeri, dan in this economy kau mau cabut dari pekerjaanmu itu agak dia bisa dibilang sangat beresiko. Kayak gitu. In this economy kau mau resign padahal kau sudah punya penghasilan yang bagus, siapa yang mau rugi gitu. Jadi kalau menurut Anabelku atau analisis gembelku, Gura itu cabut dan beberapa talent lain cabut karena ya tadi perbedaan visi dan misi, yang dimana arah direksi company sekarang menjadi idol dan musik like. Dan sekarang kayak ya nggak kayak gitu lagi. Sebenarnya lebih untung mana bang kalau Hololive ngembangin live stream atau idol gitu? Ya kalau menurutku dua-duanya bisa sama-sama untung. Cuma kalau cuma streaming doang, mereka nggak akan bisa utilize IP mereka, dan mereka akan stuck di pasar yang segitu-segitu aja. Pertanyaanmu itu bagus karena kalau misalnya mereka fokus untuk bikin talent yang streaming, pendapatan mereka itu nggak jauh-jauh seputar dari iklan, yang dimana iklan, donasi, membership, merch. Oke, paling itu. Tapi kalau misalnya mereka utilize talent Hololive mereka untuk mengerjakan sesuatu yang lain, kayak misalnya mereka bikin lagu yang bisa ditampilkan ke orang-orang dan bisa menyebar lebih luas, termasuk ke orang-orang normis dan AdSense atau periklanan juga, ya kenapa nggak diambil gitu? Kan itu adalah salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk sebagai pendapatan perusahaan. Sekarang ada masalah nih dari Hololive kalau menurutku. Dalam Hololive, kalau misalnya kau mau investasi ke musik, itu sangat-sangat berat. Nah sekarang aku mau ngasih kau perspektifnya adalah dimana aku bakal ngasih tahu kau kenapa direksi Hololive yang ini, yang sekarang menuju ke musik atau idol ini sangat-sangat riskan. Pertama, mereka bikin musik itu sangat-sangat mahal. You need a lot of money for that shit, man. Kalau misalnya kau gak punya duit untuk nge-hire produser, meng-hire orang yang bikin musik, bikin lirik, atau apapun itu, atau yang bikin koreografi, you're done, man. Kau kalau gak punya kapital yang cukup untuk diri invest, abis. Kalau misalnya kita mau teliti lagi, ada satu tweet yang menurutku ini crazy. Dan menurutku Hololive itu akan berhadapan dengan ini juga. Kayak misalnya tweetnya VTuber kesayangan kita, Airi Cordelia.
Gua gigit satu-satu yang masih anggap cover dan ori song VTuber itu dibiayain manajemen. Nah, terus Yofi bilang, dibayarin Yago sih. Aku 1 bulan sekali rilis lagu baru, katanya Yofi. Bayar 3D birthday aja udah ngos-ngosan aku. Wow, kamu dibayarin. Wow, dah Airi, next time 3D birthday AK Virtual Studio bayar ya. Dah di sini kau ketemu satu fakta baru lagi, yang dimana talent itu nalangin duit untuk bikin project, entah itu ori song atau apapun itu. Nah terus nih ada nih VTuber gaji 3 bulan 1 original song please. Gaji 3 bulan gak nutup kak di zaman sekarang. 3 bulan baru lagu doang gak sih, belum MV DKK. Itu juga tergantung lagu yang dibikin sama siapa. Bener cuy, aku pengen bikin lagu kepanutan, rate-nya hampir 1 tahun gajiku. 1 tahun tuh bener-bener mahal ya Yop. Belum MV. Aku sih bisa press budget gara-gara gambar sendiri. Cuma kalau yang enggak, masih ada biaya MV plus gambar. Semua rate komersial bisa dianggap plus 100% dari harga normal karena komersial use. Dan dimana tadi Yofi juga bilang kalau yang enggak semuanya dibiaya agensi. This is huge man. Jadi ya sekali lagi nggak semua agensi itu membiayai dirinya sendiri untuk lagu, terutama untuk project sendiri. Jadi mau nggak mau mereka ngeluarkan budget sendiri. Itu kalau musik ya. Aku ngerti kenapa Hololive bisa melakukan hal yang seperti itu. Pertama, dalam sebuah company, ketika kita mau membuat sesuatu, jelas-jelas kita harus memikirkan yang namanya ROI. Apa itu ROI? ROI itu adalah return of investment. Nah jadi ketika kau membuat ini, berapa nih yang akan kembali ke company? You got me? Nah di sini yang aku yakin adalah orang-orang Hololive nggak semuanya dibayarin, pasti nggak semuanya full dibayarin, tapi sebagian dibayarin dan sisanya talent mesti nalangin. Mahalnya lagi adalah karena kan ini company ya, Hololive company, yang jelas penggunaannya untuk commercial use. Orang-orang yang bikin komis atau buka komis itu pasti naruh harga yang lebih gede untuk Hololive. Yang pertama tuh itu tuh. Yang kedua, ketika misalnya ada talent Hololive yang mau bikin musik, mereka itu pasti dipilihin. Karena nggak semua itu punya engagement yang sama, nggak semua orang punya ROI yang sama. Kayak misalnya di Indonesia, yang dipilih itu kalau nggak salah ada Kobo sama Muna yang dibikinin musik ori atau apapun itu. Karena apa? Karena secara angka dilihat, oh Kobo gede, oh Suisei gede, oh Calliope gede. Dan mereka itu dipilih dan diinvestasikan, mereka diberikan investasi. Entah itu sama perusahaan musik atau label musik, dan akhirnya mereka bikin musik. Jadi di sini ya gak sepenuhnya mereka bayar sendiri. Mungkin ada yang bayar sendiri, tapi ada juga mungkin yang ditalangin sama investasi dari label musik. Itu yang kedua tuh. Dan yang ketiga, permasalahannya adalah gimana caranya kau mau berharap kalau talentmu mau menjadi idol, tapi tiba-tiba untuk berlatih menjadi idol dan showcase mereka jadi idol aja ada biaya tersendiri yang diambil dari talent. Dan aku ngerasa kayak iya, jadi ini adalah bagaimana cara company bekerja. Selanjutnya kita bahas satu lagi nih. Menurutku satu ini cukup berkaitan dan menurutku ini agak kayak menjengkelkan gitu. Yang bikin aku jengkel adalah orang-orang. Menurutku kayak aku nggak tahu di mana letak otaknya atau di mana letak kecerdasannya gitu ya. Yang dimana ini adalah kayak fenomena yang kayak apaan nih? Entah kenapa tiba-tiba orang-orang Facebook, orang-orang komunitas VTuber mendadak setelah Gura graduate, mereka mendadak menjadi pakar saham. Kau tahu nggak? Mendadak menjadi pakar saham. Aku ngelihat ini kayak, ini orang-orang kenapa dah? Apa sih yang salah dengan kepala mereka? Bro, mereka menjadi pakar saham, liatin. Maskot Holo graduate langsung anjlok saham cover, langsung anjlok 10%. Kenapa? Why? Kenapa kau mengaitkan ini semua dengan Gura? Apakah ini adalah Gura efek? Pertama, graduate-nya satu talent dalam company entertainment jelas berpengaruh. Jelas berpengaruh. Dengan cabutnya Gura itu berpengaruh ke harga saham. Tapi itu dalam jangka pendek. Kalau misalnya dalam jangka panjang mereka bisa naik gitu, naik kayak performa mereka dalam perusahaan, atau kayak secara kesuksesan mereka jadi sukses lagi, sahamnya akan mengikuti sukses juga gitu. Entar juga naik lagi. Nah, yang aku kesal dari orang-orang soto yang mendadak jadi pakar saham ini adalah mereka nggak tahu dengan isu dunia saat ini. Coba kita pikirkan baik-baik dengan otak sehat kita. Sekarang
Donald Trump menerapkan tarif. Donald Trump bikin perang market. Donald Trump dengan keputusan-keputusan yang ada di Amerika itu bikin ekonomi anjlok. Jadi saham cover ini turun. Bukan berarti ini semua berkaitan sama gaur-gura, tapi bisa aja ini berkaitan sama emang kondisi ekonomi dunia pada saat ini, monyet. Maksudku gini, dikala perang dagang sedang dimulai, dikala orang panik, dikala orang-orang itu bingung dengan keputusan ekonominya, di yang uncertainty gitu, menghadapi ketidakpastian, atau bisa jadi dengan harga mata uang Jepang yang terus turun, menurutmu apa yang membuat investor itu akan menginvestasikan duitnya ke saham perusahaan entertainment? Coba kau pikirkan baik-baik. Orang gila mana yang lagi krisis-krisis kayak gini mau naruh duit di saham entertainment? Mereka lebih baik milih saham teknologi, saham pangan atau consumer goods, atau bahkan kayak energi. Gila, mendadak pakar saham anjir. Sebelum jadi pakar saham, coba kasih lihat sini portofoliomu berapa, bos. Anjay, kayak Timothy gak gua? Tapi maksudku gini loh, jelas berpengaruh lah ya Gura itu cabut gitu kan. Tapi ya ini semua most likely karena ya keadaan ekonomi dunia pada saat ini, terutama Jepang. Jadi begitu teman-teman masalah Gaur Gura, Hololive dan permusikannya. Tapi jelas lah ya perubahan direksi itu jelas akan membuat beberapa orang suka dan tidak suka. Mereka yang masih satu tujuan dengan company akan bertahan, dan mereka yang gak suka, mereka bakal pergi dan mungkin mencari karir di tempat lain. Gak akan menutup kemungkinan kalau misalnya suatu saat Gura itu bakal streaming lagi, tapi dengan wajah baru atau apapun itu. Jadi pada dasarnya apa yang mau aku sampaikan di sini, ya ini semua karena disagreement. Ini semua karena kedua belah pihak sama-sama tidak sepakat. Kalau nggak salah Gura sih katanya mau balik ke Bandung ya, mau jadi petani gitu untuk mensukseskan swasembadaya pangan Indonesia tuh kayak gitu. Jadi ya untuk sekarang itu aja dulu. Kalau misalnya kau tertarik untuk ikut live, kau bisa ngetik iwak kayak gini nih. Nah kalau misalnya kau tertarik untuk ngikutin live dan diskusi langsung, kalau misalnya kau ada pertanyaan atau ada pendapat yang bisa aku bacakan langsung dan didiskusikan langsung, kau bisa datang ke stream dan ikut ketik-ketik iwak kayak gini nih. Ada ikan-ikan berputar-putar. Kadang-kadang ada pogis tuh kayak gitu tuh. Ya, dan untuk kita semua stay clean and sound. Dadah.